Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Slametri Haryanto, CGK Angkatan 9, SMA Negeri 1 Pangkah, Kabupaten Tegal. Di sebelah saya ada Ibu Mimi Supriyatin selaku Kepala SMA Negeri 1 Pangkah. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang dilema etika dan rujukan. Ini saya sudah bersama Ibu Kepala saya. Jadi bagaimana Ibu Mimi kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik sekali. Begini Ibu, ada yang saya perlu diskusikan hari ini kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi ada beberapa yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, terima kasih Pak. Dilema etika ya, berarti dilema itu ada kepentingan yang sama-sama harus dipertahankan. Untuk mengidentifikasi memang kami perlu mempelajari lebih detail ketika kita mendapatkan sebuah informasi tentang sebuah kasus. Ya, informasi dari sebuah kasus biasanya kalau kasus itu normatif selesai itu dengan BK wali kelas. Namun kalau kasus itu agak berbeda, ya ini mungkin ya ada sebuah dilema, maka memang akan dibawa sampai ke kepala sekolah. Jadi untuk mengidentifikasinya memang kami mempelajari satu persatu apakah di situ ada kepentingan baik dari pihak murid maupun dari pihak sekolah yang sebetulnya kalau dilakukan bisa bertolak belakang. Oke, terima kasih Ibu. Dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu yang pertama adalah sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Dalam mengambil keputusannya itu bagaimana? Pengambilannya begitu. Untuk mengambil keputusannya, memang kita perlu menghadirkan ya, beberapa stakeholder, terutama misalnya yang menyampaikan lebih dahulu siapa tadinya, kalau itu guru pengajar. Kemudian nanti guru pengajar biasanya ke wali kelas, berarti wali kelas dan BK. Nah, dari situ kita melihat itu apakah prosesnya, berarti kita hadirkan semua, kemudian kita pelajari permasalahannya apa. Jadi contohnya ada permasalahan begini, siswa itu jadi yang dikenal dengan video atau WhatsApp yang menjurus ke pornografi dari seseorang yang tidak dia kenal. Nah dari situ kemudian si anak merasa bahwa kok asik. Nah, ternyata kita dapat informasi di situ secara detail. Jadi bagaimana permasalahannya harus detail ya. Di situ dia akan diberi uang. Kadang-kadang nilainya nggak besar, diberi nilai uang kalau dia mau menampilkan foto dirinya, karena bujukan foto dirinya. Nah foto pertama mungkin hanya wajah, foto berikutnya ternyata sudah mungkin turun dari wajah gitu ya, mungkin sedikit atau banyak. Nah karena dikasih uang itu si anak. Nah ini segera tercium, sudah tertangani, maka di sini ya jadi kita benar-benar harus menelusuri sampai detail gitu ya, permasalahan ya. Selama ini Bu, langkah-langkah prosedur apa yang ada di sekolah ini yang kaitannya dengan jika mana terjadi antara dilema etika atau moral? Jadi memang yang langkah pertama tentunya guru, entah itu wali kelas atau pengajar, ketika mendapatkan jadi kan gini informasi atau melihat bahwa ada perbedaan perilaku siswa di kelas, itu dilaporkan segera. Kalau dia wali kelas, berarti wali kelas itu langsung ke koordinator BK gitu ya. Jadi prosedurnya begitu ya, prosedurnya ke BK. Tapi kalau dia guru pengajar berarti ke wali kelas, biar wali kelas juga dapat informasi. Nah kemudian wali kelas
kalau itu bisa diselesaikan mereka akan diselesaikan sendiri. Tapi ketika itu sudah ada ini tetap ke BK. BK begitu pula kalau itu normatif, enggak. Tapi kalau sudah sampai pada rujukan moral yang akan mempersulit semuanya untuk ambil keputusan, maka itu akan sampai kepada kepala sekolah. Kemudian akan kita laksanakan semacam konferensi kasus. Oh ya, jadi selama ini kita melaksanakan dalam prosedur yang berbeda sesuai dengan mulai dari informasi, mengidentifikasi sampai pengaduan tersebut. Selama ini Bu, apa yang dianggap efektif ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus yang merujuk kepada dilema ini? Yang dianggap efektif itu memang keputusan yang bisa yang mengamankan si anak. Ya lepas, jadi gini, ketika sudah berkaitan dengan etika itu memang kan kita bingung ya, di satu sisi ini bahaya bisa menular ke yang lain. Nah, yang efektif berarti si anak itu begitu dengar langsung segera ditangani, kemudian segera dikelirkan, dan ketika itu anak bisa kita tolong, kita keep semuanya, kita amankan supaya anak tetap bisa sekolah. Tapi segala sesuatu yang berkaitan seperti tadi itu harus dikawal ketat, harus diantisipasi dia komunikasi aktifnya dengan yang pihak yang lain itu dengan sistem melapor ke BK. Intinya kita nggak merugikan siapapun ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ini menjadi pemilihan yang baik dan bijaksana. Dalam dilema etika ini, kira-kira tantangan apa sih Ibu yang dihadapi ketika mengambil keputusan dari kasus-kasus? Jadi begini ya, ketika itu berkaitan apalagi dengan etika, moral si anak yang kayak tadi saya ceritakan kan beresiko menularkan pada yang lain karena memang sudah 1-2 sudah mulai. Nah tapi ketika cepat kan sudah teratasi. Nah cuma kan di sini si guru Bu itu kan berarti begini-gini. Nah jadi tantangannya kadang-kadang ada pendapat dari Bapak Ibu guru yang kenapa nggak dilepas saja diserahkan pada orang tua gitu. Tapi di sisi lain sekolah juga kan punya tugas mendidik ya, memberi mereka kesempatan belajar. Nah, dan ketika itu bisa berubah, kenapa kita tidak beri waktu pada anak yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik. Jadi kadang-kadang kendalanya, hambatannya seperti itu. Ada guru yang bertentangan lah ya dengan keputusan sekolah yang kalau sekolahnya udah si anak kita tangani, kemudian dekit, terus selesai, sudah biar dia tetap sekolah. Jadi dari Bapak Ibu guru terkadang normatif itu lumrah ya. Terima kasih Bu. Di dalam penyelesaian kasus dilema etika yang terjadi Bu, ketika Ibu menjadi leader di sekolah ini, apakah dalam mengambil keputusan itu kita menyelesaikan di tempat atau adakah proses untuk menunggu waktu kita untuk mengidentifikasi tersebut dan hal-hal yang membutuhkan waktu ketika mengambil keputusan? Ibu sendiri bagaimana? Ya. Kalau saya sendiri berpikir ketika ada masalah secepat mungkin diselesaikan. Yang maksudnya begini, cepat di sini bukan berarti kemudian kita main gerusa-gerusu, enggak. Tetap harus kadang-kadang kita kalau dapat informasi awal itu kita emosi. Nah itu tetap kita beri waktu. Tapi tidak sampai berhari-hari, mungkin 1 atau 2 jam lah untuk memahamkan, menenangkan diri. Ya, kemudian kita harus segera. Jadi kalau bisa, kalau saya pribadi begitu dapat informasi hari itu clear. Itu sehingga masalah ini tidak berkepanjangan. Karena ketika apalagi sudah terkait dengan siswa pun juga mungkin ingin mendengarkan keputusan yang diambil oleh. Jadi menurut saya itu lebih cepat, lebih baik. Ya, terima kasih Bu. Di dalam kasus yang terjadi Bu, pembelajaran dan pengalaman apa ya Bu ketika kita mengambil keputusan tersebut yang bisa kita ambil dari sesuatu hal yang terjadi di dalam sekolah? Ini begini, bahwa guru itu memang tugasnya tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Maka di sini pembelajaran yang dapat saya petik di sini bahwa guru tetap harus mendidik ya, memperhatikan mereka, apalagi sekarang kurikulum merdeka, diferensiasi dan sebagainya, itu yang intinya bahwa guru bisa memperhatikan anak-anak didiknya ketika di kelas, all out waktunya di kelas ya, sehingga
apa namanya, dia bisa tahu ada perubahan perilaku apa dari masing-masing siswanya. Jadi saya lebih mengingatkan pada guru, tapi di sisi lain ketika ini sudah kalau kita dapat masalah secepatnya bisa diselesaikan, itu akan berdampak baik untuk semuanya. Jadi belajarnya dua. Jadi ketika dapat masalah segera mungkin diselesaikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru juga kita support untuk memperhatikan ya, ketika di kelas itu ya all out lah ya, dengan hati yang ikhlas, kemudian melihat masing-masing siswa dengan penuh ya rasa kasih sayang, rasa ingin memberi pendidikan yang baik. Terima kasih sekali Bu Mimik telah memberi berbagai macam pengetahuan dan wawasan kepada saya tentang dilema etika dan moral. Mudah-mudahan depan, alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang dilema etika dan moral dari kelas saya sendiri. Ada dua hal yang bisa kami petik. Yang pertama adalah segera kita tidak lanjuti jika ada kasus atau sesuatu yang tidak berkenan di kita. Yang kedua adalah ini menjadi tanggung jawab bersama kita sebagai guru dalam mendidik, membimbing, dan bertanggung jawab kepada semuanya, sehingga dalam mengambil keputusan kita tidak merugikan siapapun dan mengambil keputusan bijaksana. Itu Ibu. Terima sekali Ibu buat ini, mudah-mudahan ke depan bisa jadi seperti yang baik bagi diri saya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam.